Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwani fi din, a'azakumullah, kaum muslimin yang saya hormati. Ayat berikutnya setelah Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang Bani Israel, bagaimana ta'annutnya mereka, tasyaddudnya mereka ketika diperintahkan untuk menyembelih seekor sapi. Yatasyaddadun fashuddida alaihim. Akhirnya mereka dihukum oleh Allah dengan kesusahan karena mereka sendiri. Al-jaza'u min jinsil amal. Maka setelah itu Allah katakan, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Kata Allah kepada orang-orang beriman, afatatma'un an yu'minu lakum, apakah kalian berharap mereka akan percaya pada kalian? Padahal sekelompok mereka, fariqun minhum, sebagian mereka sudah mendengarkan ucapan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mereka tahrif, mereka rubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Min ba'di ma aqalu, setelah mereka pahami. Wa hum ya'lamun, dalam keadaan mereka sadar, dalam keadaan mereka tahu. Ikhwan ibn a'azakumullah, ini yang dikatakan dengan ya's, atau ucapan Allah Subhanahu wa taala yang membuat putus asa orang beriman. Apakah kalian berharap mereka akan percaya pada kalian? Maknanya secara bebas mereka sudah mendengarkan ucapan Allah secara langsung, tapi mereka rubah, mereka tahrif, apalagi ucapan kalian. Maka dikatakan oleh Syekh As-Sa'di rahimahullah dalam tafsirnya, hadza qat'un li atma'il mu'minin min imani ahli kitab. Ini adalah qat'un, memutus harapan, memutus tama', harapan-harapan orang beriman. Apa harapan orang beriman?
akan percayanya, berimannya ahlul kitab. Oleh Allah diputus harapan mereka. Apakah kalian berharap bahwa ahlul kitab itu akan beriman pada kalian? Padahal mereka sudah mendengarkan ucapan-ucapan Allah, tapi justru mereka tahrif, justru mereka takwilkan, justru mereka selewengkan ke sana kemari. Dalam keadaan mereka sudah paham, dalam keadaan mereka sudah mengerti. Ini qat'un li atma'il mu'minin, memutus harapan orang-orang beriman. Ay fala tatma'u fi imanihim wa halatuhum la taqtadi at-tam' fihim. Maknanya hendaklah kalian jangan berharap mereka akan beriman, padahal keadaan mereka tidak memberikan harapan sedikit pun. Keadaan mereka tidak menunjukkan adanya harapan mereka akan percaya. Apa contohnya? Kalau keadaan mereka tidak menunjukkan kalau ada harapan, fa innahum kanu yuharrifuna kalam Allah min ba'di ma aqalu. Buktinya, contohnya, mereka merubah-rubah ucapan Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah dengar, mereka sudah paham, mereka sudah mengerti, tetapi mereka rubah, mereka ganti. Yuharrifuna al-kalima an mawadhi'ihi fayadha'una lahu ma'anin. Akhirnya mereka meletakkan dengan makna memalsukan. Sebagaimana hadis palsu dikatakan maudhu' dari kata wadha'a. Sebagaimana orang yang memalsukan hadis disebut dengan wadha'. Wadha' yakni orang yang yadha'un al-hadis. Sehingga mana yadha'un walaupun secara lughatan, secara harfiah maknanya meletakkan, tetapi di sini maknanya memalsukan. Yadha'una lahu ma'ani ma aradaha Allah. Mereka meletakkan makna-makna yang Allah tidak inginkan. Ini maksudnya ke sini, ini maksudnya ke sana, padahal Allah tidak maukan ke sana. Ini maknanya begitu, padahal Allah tidak maukan ke sana. Ini khoninin a'azakumullah, kelakuan mereka para ahlul kitab. Maka mematahkan harapan kalau mereka akan beriman. Putus asa kita melihat mereka-mereka yang sudah berani merubah kalimat-kalimat Allah Subhanahu wa taala, meletakkan makna-makna yang ma aradaha Allah, makna yang Allah tidak inginkan. Liyuhimun nas annaha min indillah, untuk mengesankan pada manusia bahwa makna itu adalah dari sisi Allah. Wa ma hiya min indillah, padahal itu bukan dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Fa idza kanat hadhihi haluhum fi kitabihim alladhina yarawnahu syarafahum wa dinahum yasudduna bihi an-nas an sabilillah fa kaifa yurja minhum iman lakum. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, kalau demikian keadaan mereka terhadap kitab mereka sendiri, yaitu Taurat, kalau demikian keadaan mereka berpandangan atau mereka melihat bahwa itu agama mereka, itu kemuliaan mereka, tapi justru mereka rubah, mereka selewengkan, mereka ganti. Yasudduna bihin nas an sabilillah, yang dengan itu mereka menentang manusia dari jalan Allah, dengan tahrif yang mereka lakukan, dengan takwil yang mereka lakukan, mereka menghalangi manusia dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Terhadap kitab mereka sendiri seperti itu, apalagi mau percaya pada Al-Qur'an. Iya kan? Afatatma'una an yu'minu lakum? Apakah kalian berharap mereka akan percaya pada kalian? Padahal mereka sendiri telah mendengarkan ucapan Allah dan mereka telah merubahnya. Qanibina demikian tafsir dari Syekh Sa'di rahimahullah, bahwa yang dimaksud mendengarkan ucapan Allah adalah mendengarkan Taurat. Ini salah satu dari tafsir para ulama, para ahli tafsir. Di antaranya ucapan As-Suddi rahimahullah, bahwa makna yasma'una kalam Allah yakni mendengarkan Taurat kemudian yuharrifuna. Tetapi ada tafsir lain dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Karena di sini disebutkan fariqun minhum, sekelompok dari mereka.
Adapun yang mendengarkan Taurat semuanya, seluruhnya. Berarti kalau dikatakan fariqun minhum yasma'una kalam Allah, sekelompok dari mereka mendengarkan ucapan Allah, berarti ini bukan secara umum kitab Taurat, tetapi yang secara khusus. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma, sebagaimana diriwayatkan oleh Muhammad bin Ishaq dengan sanadnya, haddatsani Muhammad bin Abi Muhammad an Ikrimah al-Sa'id bin Jubair dari Ibnu Abbas. Thumma qala Allah Ta'ala li nabiyhi, kemudian Allah katakan kepada nabinya, qauluhu yasma'un at-Taurah kulluhum qad sami'uha. Kata beliau, laisa qauluhu yasma'un at-Taurah. Bukan yang dimaksud mendengarkan ucapan adalah mendengarkan Taurat. Karena kalau mendengarkan Taurat bukan fariqun minhum, tetapi kulluhum yasma'un at-Taurat. Tetapi kelompok kecil yang mendengarkan ucapan Allah, humul ladina sa'alu Musa ru'yat rabbahum fa'akhadhathumus sa'iqah. Yang dimaksud adalah mereka yang meminta pada Musa untuk melihat Allah Subhanahu wa taala. Maka mereka tertimpa sa'iqah sehingga mereka tidak sadarkan diri atau bahkan dalam riwayat mereka mati. Sampai kemudian mereka berkata pada Musa, ya Musa, qad hila bainana wa baina ru'yati rabbina ta'ala fa asmi'na kalamahu. Wahai Musa, kami sudah terhalang, enggak bisa melihat Allah Subhanahu wa taala, tidak diizinkan. Maka perkenankanlah kami mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Maka Musa berdoa pada Allah Subhanahu wa taala, dan ketika dikabulkan Musa mengatakan pada mereka, na'am, murhum falyatatahharu, perintahkan mereka untuk mensucikan diri mereka, membersihkan pakaian mereka dan berpuasa. Maka mereka melakukannya. Tsumma kharaja bihim hatta atau Tur. Kemudian mereka dibawa oleh Musa ke bukit Tur. Falamma ghasyiyahumul ghamam, ketika mereka tertutup dengan awan yang gelap, Musa memerintahkan pada mereka untuk sujud, fasajadu, fawaqa'u sujada, maka mereka pun tersungkur sujud. Wa kallamahu rabbuh, maka Musa diajak bicara ya Allah Subhanahu wa taala. Fasami'u kalamahu, maka mereka ikut mendengar ucapan Allah pada rasulnya, pada nabinya Musa alaihissalam. Ya'muruhum wa yanhahum, memerintah pada mereka perintah-perintah dan melarang mereka dengan larangan-larangan. Hatta aqalu minhu ma sami'u, hingga Bani Israel yang terpilih, yang jumlahnya sedikit, mereka mendengar ucapan Allah Subhanahu wa taala. Suman sarafa bihim ila Bani Israel, kemudian mereka kembali ke Bani Israel. Maka Musa menyampaikan pada mereka, ini kepada Bani Israel, innallaha qad amarakum bikadza, innallaha qad nahakum an kadza. Allah perintahkan kalian dengan ini dan Allah melarang kalian untuk itu. Musa menyampaikan perintah Allah dan larangan Allah. Ternyata orang-orang tadi berkata, kelompok tadi berkata, la innama qala kada wa kada. Tidak, bukan seperti itu wahai Musa. Allah menyatakan begini, Allah mengatakan begitu. Aku mendengar juga waktu itu. Musa disalahkan dan dia menyatakan dengan ucapan lain. Lihat ikhwan fillah, azakumullah, bayangkan. Rahimallahu Musa, semoga Allah merahmati Musa, disakiti dengan sangat menyakitkan hati, tetapi beliau sabar. Mereka memohon, merengek-rengek ingin mendengar ucapan Allah. Setelah diizinkan mendengar ucapan Allah, menentang nabinya. Ketika Nabi Musa menyatakan Allah memerintahkan begini dan begitu, mereka menyatakan tidak, Allah mengatakan begini, Allah mengatakan begitu. Diplesetkan dan dirubah kalimat-kalimatnya. Maka diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minkum yasma'una kalam Allah thumma yuharrifunahu min ba'di ma 'aqaluhu wa hum ya'lamun. Apa kalian berharap mereka akan percaya pada kalian, padahal sekelompok mereka pernah mendengarkan ucapan Allah langsung, tapi mereka berani untuk menyelewengkannya, berani untuk mentahrif dalam keadaan mereka sudah paham, dalam keadaan mereka sudah mengerti. Wahum ya'lamun.
Dan mereka sadar kalau mereka sedang merubah kalimat Allah. Mereka sadar kalau mereka sedang berbuat dosa, menentang Allah dan Rasulnya. Astagfirullah. Ini yang dikatakan yu'ayyisuhum, kata Ibnu Abbas. Allah Subhanahu wa taala yu'ayyisuhum, yakni memutus harapan mereka. Percuma, mereka enggak akan percaya. Mereka enggak akan beriman pada kalian. Ini barakallahu fikum, setelah sekian usaha dari Nabi, dari para sahabat untuk menasihati mereka, mendakwahi mereka ahlul kitab agar mau beriman pada Allah dan Rasulnya, Nabi terakhir, Nabiul Ummi, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sudah sekian cara mengingatkan mereka sampai Allah katakan, sudahlah, kalian jangan berharap mereka akan percaya. Mereka itu sudah pernah mendengar ucapan Allah, atau sekelompok mereka pernah mendengarkan ucapan Allah langsung. Tetapi apa yang dikatakan oleh As-Suddi rahimahullah juga memiliki hujjah, memiliki alasan-alasan bahwa yang dimaksud adalah Taurat, bahwa mereka mendengarkan ucapan Taurat tetapi mereka berani merubahnya, dan itu tidak bertentangan. Yang mendengarkan Taurat dan berani merubahnya, itu pun memutus harapan kita. Apalagi mau kita sampaikan Al-Quran yang mereka belum yakin kalau itu dari Allah. Kita mereka sendiri yang mereka yakin itu dari Allah, kitab Taurat, mereka berani yuharrifun, mereka berani mentahrif, menyelewengkan maknanya, menyeret-nyeret maknanya kepada makna lain. Apalagi kepada kalian, gak akan percaya. Demikian pula tidak bertentangan dengan tafsir yang kedua, bahwa sebagian mereka pernah mendengarkan ucapan Allah langsung, tapi mereka berani berubahnya. Apalagi ucapan Allah dari kalian. Dan demikianlah Allah Subhanahu wa taala kadang memberikan tasliyah kepada nabinya. Tasliyah yakni sesuatu yang menghibur atau sesuatu yang menjadikan hati ini tenteram. Karena Rasulullah SAW sangat-sangat berharap kalau semua orang beriman. Maka sangat berat bagi beliau. Karena beliau harisun alaikum, sangat bersungguh-sungguh ingin mereka semua beriman. Tapi ketika melihat Rasulullah SAW betapa capeknya, betapa sakitnya, betapa beliau bersungguh-sungguh, maka Allah Ta'ala menenangkannya. Sudahlah, mereka enggak akan percaya padamu. Mereka enggak akan percaya kepadamu. Atau sebagaimana ayat lain, la yahzunkal ladzina yusari'una fil kufur. Jangan menyedihkan kamu orang yang berlomba-lomba dalam kekafiran. Kalau engkau sudah menyampaikan, kalau engkau sudah mendakwahi, kalau engkau sudah mengingatkan, sudah. Jangan membuat kau sedih orang-orang yang berlomba-lomba dengan kekafiran. Atau ayat-ayat yang seperti itu. Kadang-kadang Allah berikan kepada nabinya agar beliau alaihissalatu wassalam tidak terlalu sakit hatinya atau tidak terlalu susah, tetapi beliau ingat bahwa Allah Subhanahu wa taala yang yahdi man yasha wa yudhillu man yasha. Wa ma 'alaika illa al-balagh al-mubin. Tidaklah kewajiban atasmu wahai Rasul kecuali penyampaian yang sangat jelas, cukup. Adapun mereka beriman, apalagi ahli kitab, jangan berharap. Ini qat'un li atma'il mu'minin. Qala thumma dzakara hala munafiqi ahli kitab. Kemudian diterangkan keadaan para munafikin dari kalangan ahlul kitab. Karena munafikin berbeda-beda. Ada yang tegas menentang, ada yang nafaqu, berpura-pura percaya padahal tidak percaya. Wa idza laqukum qalu amanna wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Ini jenis munafikin. Kalau datang kepada orang beriman, inni ma'akum, kami bersama kalian, kami juga percaya, kami juga beriman. Tapi ketika mereka kembali ke setan-setan mereka, ila syayatinihim, mereka berkata sesama mereka, kami tadi cuma main-main, kami gak serius, kami cuma memperolok-olok mereka. Atau seperti yang Allah katakan tentang mereka, aminu billadzi unzila ilaihi wajhan nahar wakfuru akhirahu.
Kata mereka, sesama mereka, beriman pada apa yang diturunkan pada mereka itu siang hari saja. Wakfuru akhirahu. Dan kufur lagi nanti sorenya. Jadi siang seperti mereka bersama mereka, sore kufur lagi. Ini nafaqu. Ini para munafikin dari kalangan ahlul kitab. Maka Allah Subhanahu wa taala berkata tentang para munafikin, wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'dhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu 'alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum afala ta'qilun. Kata Allah, dan ketika mereka bertemu orang beriman, mereka berkata, kami percaya, kami beriman. Padahal sudah Allah katakan tadi, jangan harap mereka mau percaya. Dan di antara mereka ada yang berkata pada kalian, kami beriman, kami beriman. Tetapi kalau mereka sudah kembali kepada sesama mereka, ba'duhum ila ba'd, mereka akan berkata, atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi 'inda rabbikum. Apakah kalian berkata pada mereka dengan sesuatu yang akhirnya jadi hujjah yang menyalahkan kalian dan mengalahkan kalian di sisi Rabb kalian? Afala ta'qilun. Yang maknanya, apakah kalian berkata dengan sesuatu yang nanti akhirnya engkau akan disalahkan di sisi Allah SWT? Kalian sudah bilang percaya kan? Astagfirullah. Ada unsur menyamakan Allah dengan makhluk. Dikira Allah tidak tahu hati-hati mereka. Kalau kalian berkata kepada orang beriman bahwa kami beriman, maka ucapanmu menjadi hujah buat mereka. Ya Rabb, mereka sudah beriman kepada kami. Mereka sudah berkata kami beriman. Maka itu akan jadi hujah yang mendukung mereka dan menyalahkan kalian. Seakan-akan kalau tidak berkata kami beriman, mereka tidak disalahkan. Berarti prasangka mereka Allah tidak tahu bahwa mereka itu pura-pura tidak mengerti. Mana? Saya kira itu bukan dari Allah, saya tidak percaya. Tapi kalau engkau mengatakan kami beriman, berarti kau sudah tahu itu dari Allah Ta'ala. Kenapa nggak dipegang betul-betul? Kenapa kok pura-pura? Ini sudut kebodohan mereka. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, mana idza laqul ladzina amanu qalu amanna ay fa adharu lahumul iman qaulan bi alsinatihim. Tampakkanlah untuk mereka keimanan dengan ucapan, dengan lidah-lidah mereka. Ma laysa fi qulubihim, tapi jangan dengan hati mereka. Ini kata mereka. Wa idza qala ba'dhum ila ba'din, kalau mereka sudah kembali sesama mereka, falam yakun indahum ahad min ghairi ahli dinihim, kalau sudah tidak ada lagi selain mereka, enggak ada orang lain yang selain agama mereka, ini sama-sama ahli kitab, baru mereka berkata sebagian mereka pada sebagian yang lain, atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum, apakah engkau sampaikan atau kalian sampaikan sesuatu yang Allah akan menangkan mereka atas kalian? Maknanya kata Syekh Sa'di rahimahullah, atudhiruna lahum al-iman wa tukhbiruhum annakum mithlahum, apakah kalian berkata pada mereka bahwa kalian percaya dan kalian seperti mereka? Fayakun dzalika hujjatan lahum, yang akhirnya nanti akan jadi hujjah yang memenangkan mereka, membenarkan mereka atas kalian. Yaqulun innahum qad aqarru bi anna ma nahnu alaihi haq. Artinya nanti orang beriman, orang Islam akan berkata bahwasanya orang Yahudi telah membenarkan agama kami. Aqarru bi anna ma nahnu alaihi haq, bahwa mereka telah menetapkan bahwa apa yang ada pada kami adalah benar. Wa ma hum alaihi batil, padahal apa yang ada pada mereka adalah batil. Katanya Yahudi, kata ahli kitab. Fayahtajjuna alaikum, berarti mereka nanti akan berhujjah atas kalian bahwasanya sebagian kalian sudah membenarkan, sebagian kalian sudah mendukung, dan akan disampaikan seperti itu di sisi Rabb mereka. Afala ta'qilun, apakah kalian tidak berakal? Saling salah menyalahkan. Ay afala yakunu lakum aqlun,
Apakah kalian tidak punya akal? Fatatrukuna ma huwa hujjatun 'alaikum, maka kalian biarkan hujjah yang akan menyalahkan kalian. Hada yaquluhu ba'duhum li ba'd. Demikianlah ucapan mereka sebagian terhadap sebagian yang lain. Maka Allah katakan selanjutnya, awala ya'lamun anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun. Apakah mereka tidak tahu kalau Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan ataupun apa yang mereka jaharkan. Artinya sama saja. Kalian berpura-pura beriman ataupun tidak berpura-pura beriman, Allah tahu kalau kalian memang kafir. Allah tahu kalau kalian memang tidak percaya. Awala ya'lamun, apakah mereka tidak mengerti? Ini keanehannya di situ. Mereka mengaku beriman pada Allah dan nabi-nabinya, Nabi Musa, Nabi Isa. Tetapi mereka enggak mengerti kalau Allah Maha tahu apa yang ada di hati mereka. Awala ya'lamun, apakah mereka tidak tahu bahwa Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan ataupun apa yang mereka tampakkan? Fahum wa in asarru ma ya'taqidunahu fima bainahum, mereka walaupun mereka sembunyikan kekufuran mereka sesama mereka, wa za'amu annahum bi asrarihim la yatatarraq alaihim hujjah lil mu'minin, dan mereka menganggap atau mengaku-ngaku secara rahasia bahwa mereka tidak terbetik sedikit pun dalam hati mereka keimanan dan tidak terbesit sedikit pun bahwa apa yang dibawa oleh Nabi adalah benar. Apakah Allah tidak tahu hati kecil mereka? Apakah mereka sesungguhnya tahu itu benar atau tidak tahu? Supaya lebih jelas, kita bedakan dua jenis manusia. Satu manusia diterangkan dengan hujjah, dia belum paham apakah itu kebenaran atau bukan, sehingga dia tidak percaya. Yang kedua, seorang yang tahu dengan bukti-bukti kalau itu hak, tapi kemudian dia pura-pura tidak mengerti. Sama atau tidak sama? Apakah sama keadaannya atau berbeda? Berbeda, bahkan berbeda jauh. Ini jahil lam yafham, maka Rasulullah doakan, Allah mahdihim fa innahum la ya'lamun. Ya Allah, berilah petunjuk pada mereka, mereka belum paham. Dengan orang-orang yang sudah paham, sudah yakin kalau itu hak, yakin kalau Nabi Muhammad SAW adalah hak, mursalun min rabbih, juga yakin bahwa Al-Quran adalah hak, munazzalun min rabbih, min Allah Ta'ala, tapi pura-pura tidak tahu. Ini tentunya berbeda hukumnya, sangat jauh. Ini dal, yang ini maghdubi alaihim, ini orang tersesat, nggak tahu jalan yang benar mana. Sedangkan yang ini maghdubi alaihim, dimurkai oleh Allah. Allah murka padanya, Allah marah padanya, dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia tahu itu hak tapi pura-pura tidak mengerti, bahkan menutup-nutupi kebenaran. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Ini Yahud. Tapi Yahudi Bani Israel, yang mana? Yang pertama apa yang kedua? Yang masih enggak paham, enggak mengerti, atau yang sudah tahu itu hak tapi enggak mau? Yang mana? Yang kedua. Barakallahu fikum. Allah sebutkan mereka ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenalinya seperti mengenali anak-anak mereka sendiri, bahkan lebih. Kata para ulama, mereka tidak yakin terhadap anak-anak mereka sendiri. Jangan-jangan istri saya selingkuh. Apakah betul ini anak saya? Tetapi Nabi, Rasul yang akan datang, mereka sangat tahu ciri-cirinya, namanya, sifat-sifatnya. Begitu mereka melihat, ini calon Nabi, ini adalah seorang Rasul. Mereka tahu. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Maka yang dimaukan oleh Yahudi tadi dalam bisik-bisiknya, kenapa kalian mengucapkan satu kalimat yang akhirnya menjadi hujjah yang akan menyalahkan kalian? Berarti kamu tahu mereka itu benar. Berarti kamu tahu bahwa Rasulullah SAW adalah benar-benar Rasul. Kamu sudah mengaku di siang hari, nyatakan aman, kami beriman. Dikira Allah tidak tahu hati kecil mereka. Mereka ngomong ataupun tidak ngomong, Allah tahu.
Apakah mereka kemukakan isi hatinya atau tidak, Allah tahu. Apakah mereka berpura-pura atau tidak berpura-pura, Allah Maha tahu. Kalau mereka itu sudah mengerti kebenaran, sudah meyakini kebenaran, tapi mereka jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa uluwa. Mereka menentangnya dalam keadaan hati kecil mereka takut, tahu. Hati kecil mereka yakin. Jahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Mereka menentangnya dalam keadaan hati mereka yakin itu hak. Ini wallahi sejelek-jelek manusia, sejahat-jahat manusia adalah yang sudah yakin itu benar tapi ditentang. Karena azakumullah berbeda dengan Abu Jahal. Karena kebodohannya berkata, ya Allah, kalau itu memang hak, hujani kami dengan batu. Kenapa dia nantang seperti itu? Kalau memang benar, hujani kami dengan batu. Karena yakin itu salah. Iya kan? Beda tuh. Karena yakin salah, maka dia berkata, Allahumma, in kana hadha huwa al-haqqu min 'indik, fa'amtir 'alaina hijaratan minas sama' aw i'tina bi'adzabin alim. Ya Allah, kalau memang benar apa yang dibawa oleh dia ini hak, hujani kami dengan batu. Atau turunkan azab kepada kami. Nantang-nantang azab. Di mana bodohnya? Bodohnya kata para ulama, para mufassirun. Kenapa dia enggak berdoa, in kana hadha huwa al-haqq min 'indik fahdina? Kenapa enggak berkata, ya Allah, kalau memang yang dibawa oleh dia adalah hak, tunjuki kami kepadanya. Mestinya kan begitu doanya. Kalau memang itu hak, tunjuki kami. Tetapi justru doanya doa orang yang sombong. Jahil, sombong. Sudah bodoh, sombong. Tetapi khonibina azakumullah, Yahudi, justru dia yakin, seyakin-yakinnya itu hak, tetapi dia sembunyikan kebenaran. Ka'annahum la ya'lamun, seakan-akan mereka tidak tahu. Apakah betul yang mengaku Nabi di Mekah itu adalah benar-benar Rasul, benar-benar Nabi? Oh tidak, tidak benar. Padahal sama mereka menyatakan huwa, na'am, huwa. Sesama mereka berbisik, sesama pendeta, sesama tokoh ulama Yahudi, apakah benar itu yang disebut dalam Taurat? Iya, memang itu. Tetapi ketika ditanya, mereka lemparkan kitabnya wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Mereka lemparkan kitabnya di belakang punggung mereka, seakan-akan mereka tidak tahu. Masalahnya adalah kenapa digambarkan Yahudi dengan kejelekan sifat-sifatnya di dalam Al-Quran? Karena la tattabi'unna sanana man kana qablakum. Karena sungguh akan menimpa kalian sunnah-sunnah atau kebiasaan-kebiasaan orang-orang yang sebelum kalian, selangkah demi selangkah, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Hatta law dakhalu juhra dhabbin la dakhaltumuh. Kalaupun mereka memasuki lubang dhab, niscaya kalian akan mengikutinya juga. Mereka bertanya, ya Rasulullah, Yahudi dan Nasara, apakah yang dimaksud adalah Yahudi dan Nasrani? Qala faman, siapa lagi kalau bukan mereka? Ini masalahnya. Masalahnya adalah akan ada dari umat yang mengaku muslimin tapi menjalani jalannya Yahudi dan menjalani jalannya Nasrani. Disampaikan kebenaran dalam Al-Quran, disampaikan kebenaran dalam hadis yang sahih, tapi kemudian dia sembunyikan. Dia tutup Al-Qurannya, dia sembunyikan wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Ditanya bagaimana wahai kiai, bagaimana ya ustaz, bagaimana ya syekh? Jawabnya, enggak ada. Saya enggak dapati dalam Quran, enggak dapati dalam sunnah, enggak ada itu. Di mana ada ayat yang mewajibkan seperti itu? Enggak ada. Astagfirullah. Padahal jelas adanya. Mana? Enggak ada ayat hijab, perintah untuk menutup aurat, enggak ada. Lihat istri saya, enggak apa-apa. Enggak pakai kerudung. Hada dajjal, kadzabun asyir. Kadzab asyir. Sudah pendusta, jahat lagi. Kenapa? Karena bukan untuk diri sendiri, tetapi untuk ummah. Disesatkan semuanya. Bagaimana tentang Syiah Rafidhah? Oh, mereka juga satu aliran dalam Islam yang harus kita hormati sebagaimana aliran lain. Anggap saja itu mazhab kelima dari mazhab-mazhab fiqih. Kadzab, asyir, pendusta lagi jahat.
Terus membikin ajaran-ajaran yang aneh-aneh untuk menyesatkan umat. Yuharrifunal kalima an mawadhi'ihi, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya, mengganti, menambahi, menyelewengkan. Setiap hari dia menambah satu kekufuran. Mencerca agama, meninggalkan satu prinsip-prinsip agama dan kemudian digantinya dengan prinsip lain. Dan terakhir, setelah ajaran jaringan Islam liberalnya nggak laku, alhamdulillah ganti, menawarkan dagangan baru namanya Islam Nusantara. Kuno, barakallahu fikum, itu ajaran, wallahi ajaran kuno, sudah pernah diupayakan oleh sekian para dajajilah, sekian para pendusta, sudah pernah mau membumikan Al-Quran, mau mengindonesiakan Al-Quran, mau segala macam. Sekarang baru lagi Islam Nusantara. Wallahi alaihi ma yastahiq. Demi Allah, ini bulan Ramadan, semoga Allah timpakan azab yang setimpal kepadanya dengan kedustaannya terhadap agama, dengan kekufurannya terhadap agama. Nama Allah, nama Al-Quran, nama Islam dibawa oleh dia untuk mengajarkan kekufuran-kekufuran. Qul amin. Muncul terus menerus yang mereka jalani jalannya Yahudi. Pertama, merubah-rubah kalimat dari tempat-tempatnya. Kedua, menyembunyikan kebenaran. Ketiga, dia dalam keadaan melempar kitab Al-Quran wara'a dhuhurihim ka'annahum la ya'lamun. Keempat, jahadu biha wa istaiqanatha anfusuhum. Mereka menentangnya dalam keadaan hati kecil mereka yakin, dan saya yakin itu, bahwa saya sedang berdusta ini. Dia yakin itu, dia sadar. Kenapa? Karena perkara yang ditentangnya perkara-perkara yang sangat-sangat jelas, yang sangat gamblang, yang terang benderang seperti matahari, ditentang oleh mereka. Apa yang kita sampaikan ini adalah kaitannya dengan nusah lil muslimin. Semoga Allah Ta'ala memberikan faedah kepada kita dan kepada kaum muslimin. Semoga Allah berikan hidayah pada kita dan pada seluruh kaum muslimin. Wallah, kita serahkan mereka pada Allah Subhanahu wa taala. Afatatma'una an yu'minu lahum? Apakah kalian berharap mereka akan percaya pada kalian? Wallahi kecil harapan, hampir enggak punya harapan saya kalau mereka bisa berubah. Tetapi kita serahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Yudhillu man yasha wa yahdi man yasha. Nasallahu taufiq wal afiyah. Subhanaka wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.